Bayangin, ada suku di Indonesia yang konon bisa memanggil petir, mengirim penyakit mematikan hanya dengan mantra, bahkan berburu kepala manusia untuk mempersembahkannya pada roh leluhur. Nggak cuma cerita mistis, ini nyata dan bikin dunia gemetar. Indonesia bukan cuma kaya budaya dan alam, tapi juga rumah bagi suku-suku paling tangguh, paling sakti, dan paling ditakuti di dunia. Dari hutan lebat Papua, pegunungan Kalimantan, sampai pelosok Sumatera, kisah mereka penuh dengan ilmu hitam, tradisi perang berdarah, sampai ritual mistik yang dipercaya bisa mengguncang alam semesta. Di video kali ini, kita akan membahas dunia yang penuh rahasia, keberanian, dan kekuatan yang tak bisa dijelaskan logika. Ini dia 7 suku terkuat di Indonesia yang gak cuma bikin kita merinding, tapi juga bikin dunia hormat dan waspada. Yang pertama adalah suku Asmat. Suku Asmat berasal dari Papua dan lebih dikenal dengan kemampuan mereka dalam berburu dan bertahan hidup di hutan yang lebat. Mereka terkenal dengan kemampuan mereka dalam memahat kayu, menghasilkan patung-patung yang sangat terperinci dan berfungsi sebagai simbol kepercayaan mereka terhadap roh leluhur. Namun yang lebih dikenal dari suku ini adalah sejarah panjang mereka dalam perburuan kepala, yang dikenal dengan istilah headhunting. Pada masa lalu suku Asmat melakukan perburuan kepala manusia sebagai bentuk balas dendam atau untuk membuktikan keberanian mereka. Tradisi ini didorong oleh kepercayaan mereka bahwa roh leluhur dapat memberikan kekuatan kepada mereka yang berhasil menaklukkan musuh dan membawa kepala mereka sebagai tanda kemenangan. Selain itu, suku Asmat memiliki kemampuan mistis yang diyakini dapat mendatangkan hujan, petir, dan penyakit misterius yang mereka kirimkan kepada musuh. Dalam hal ini, suku Asmat bukan hanya kuat dalam pertempuran fisik, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat dihormati. Bahkan, kemampuan mereka untuk berhubungan dengan dunia roh dan kemampuan mistis mereka seringkali menjadi bahan pembicaraan di luar Papua. Yang kedua adalah suku Osing. Suku Osing tinggal di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, juga dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama dalam hal ilmu hitam. Mereka memiliki berbagai jenis ilmu gaib yang diwariskan secara turun-temurun, seperti santet dan pelet. Ilmu santet di kalangan suku Osing terbagi menjadi 4 jenis, masing-masing dengan tujuan dan efek yang berbeda. Santet hitam digunakan untuk menyebabkan kematian, santet merah digunakan untuk balas dendam tanpa kematian, santet kuning untuk memikat hati seseorang, dan santet putih digunakan untuk melancarkan usaha atau tujuan yang baik. Tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Osing yang sangat percaya pada kekuatan mistis dan roh leluhur. Mereka memiliki pemahaman yang dalam mengenai energi alam dan kekuatan gaib yang dapat mereka kendalikan. Meski sebagian besar praktik ini kini sudah jarang dilakukan, banyak orang yang masih menghormati dan menganggap suku Osing sebagai suku yang sangat sakti. Bagi suku Osing, ilmu gaib ini bukanlah sekadar alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan dari ancaman luar, serta untuk menjaga keseimbangan kehidupan mereka dengan dunia spiritual. Yang ketiga adalah suku Baduy. Suku Baduy yang terletak di Banten, suku ini sangat menjaga kelestarian budaya dan tradisi mereka. Berbeda dengan suku-suku lainnya, suku Baduy memilih untuk menutup diri dari dunia luar untuk mempertahankan kesucian dan keharmonisan alam. Suku Baduy terbagi menjadi 2, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Suku Baduy dalam dikenal dengan pakaian khas berwarna putih yang mereka kenakan sebagai simbol kesucian, kejujuran, dan belum terpengaruh budaya luar. Sedangkan suku Baduy luar dikenal dengan pakaian khas berwarna hitam dan biru. Suku Baduy memiliki sebuah sistem nilai yang sangat kuat dan sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia, yaitu mereka sangat menjaga kelestarian alam dan berusaha hidup secara harmonis dengan lingkungan mereka. Namun yang lebih menarik adalah kepercayaan mistis yang dimiliki oleh suku Baduy. Mereka dikenal dengan ilmu kebal, debus, dan santet. Ilmu kebal ini dipercaya dapat melindungi mereka dari segala bentuk ancaman, baik itu fisik maupun spiritual. Ilmu debus yang dimiliki oleh suku Baduy dapat membuat mereka melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil, seperti menusukkan benda tajam ke tubuh
tanpa merasakan rasa sakit. Suku Baduy tetap mempertahankan tradisi ini meskipun mereka semakin terpinggirkan oleh modernisasi. Hal ini membuat suku Baduy tetap menjadi salah satu suku yang dihormati dan dianggap kuat di Indonesia. Yang keempat adalah suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang terkenal dengan kemampuan mereka dalam menggunakan mandau, sebuah senjata tradisional yang dapat terbang. Senjata ini sangat ikonik dan menjadi bagian dari budaya suku Dayak. Mandau tidak hanya digunakan untuk berperang, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Dalam sejarahnya, suku Dayak dikenal dengan tradisi headhunting mereka, yang sama seperti suku Asmat. Mereka percaya bahwa dengan memburu kepala musuh, mereka akan mendapatkan kekuatan dan kehormatan. Selain itu, suku Dayak juga dikenal dengan ramuan-ramuan mistis yang mereka miliki. Salah satunya adalah buluh perindu, sebuah tanaman yang digunakan untuk membuat seseorang jatuh cinta secara tiba-tiba. Kepercayaan mereka terhadap dunia roh sangat kuat, dan mereka percaya bahwa roh leluhur dapat memberikan kekuatan kepada mereka yang hidup sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suku Dayak. Suku Dayak memiliki tradisi yang sangat kaya dan sangat dihormati di Indonesia. Mereka masih mempertahankan budaya mereka, meskipun dunia di sekitar mereka semakin modern. Yang kelima adalah suku Kajang Amatoa. Suku Kajang Amatoa tinggal di Sulawesi Selatan, dikenal dengan pakaian serba hitam yang mereka kenakan. Warna hitam ini bukan hanya sekadar simbol kesederhanaan, tetapi juga simbol kematian. Suku ini memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap dunia spiritual dan mistis. Mereka juga dikenal memiliki ilmu yang sangat ditakuti, yaitu Doti Kajang, yang dipercaya dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa jika terkena. Ilmu ini diwariskan secara turun-temurun dan hanya diajarkan kepada anggota suku yang terpilih. Masyarakat Kajang Amatoa percaya bahwa ilmu ini dapat digunakan untuk membela diri atau untuk melindungi suku mereka dari ancaman luar. Kepercayaan mereka terhadap dunia gaib sangat kuat, dan mereka menjunjung tinggi kesederhanaan serta kehidupan yang dekat dengan alam. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang paling misterius dan dihormati di Indonesia, karena kekuatan mistis yang mereka miliki dan cara hidup mereka yang sangat berbeda dengan masyarakat modern. Yang keenam adalah suku Nias. Suku Nias tinggal di Sumatera Utara dan merupakan salah satu suku yang terkenal karena tradisi Fahombo, yaitu sebuah ritual lompat batu yang dilakukan oleh para pemuda sebagai simbol keberanian dan kekuatan fisik. Aktivitas ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi menjadi bagian dari proses inisiasi untuk menguji sejauh mana mereka siap menjadi anggota dewasa dalam masyarakat. Lompat batu ini dilakukan dengan melompati batu setinggi 2 meter, dan berhasil atau tidaknya seseorang dalam melompat menentukan kehormatan dan status sosialnya. Selain itu, suku Nias dikenal dengan keberaniannya dalam pertempuran, terutama pada masa penjajahan Belanda. Mereka memberikan perlawanan sengit dan mempertahankan wilayah mereka dari penjajah. Meski saat ini suku Nias sudah mulai mengurangi tradisi perang mereka, budaya keberanian dan kekuatan fisik tetap menjadi bagian penting dari identitas mereka. Keberanian dalam pertempuran bukan hanya soal kekuatan fisik semata, namun juga tentang mental yang kokoh dan kemampuan bertahan hidup dalam kondisi ekstrem. Suku Nias telah mempertahankan tradisi ini selama ratusan tahun, menjadikannya salah satu suku yang paling dihormati di Indonesia. Yang terakhir adalah suku Batak. Suku Batak memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap dunia roh. Mereka dikenal dengan ritual mistis seperti Sibiangsa, yang merupakan ritual yang dilakukan untuk mendapatkan kekuatan spiritual dari nenek moyang mereka. Ritual ini dipercaya dapat memberikan kekuatan kepada mereka yang melaksanakannya dengan benar dan seringkali digunakan untuk melindungi diri atau keluarga dari ancaman luar. Selain itu, suku Batak juga dikenal dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan roh leluhur. Mereka memiliki tradisi yang sangat kaya dalam hal musik dan tarian yang dipercaya dapat menghubungkan mereka dengan dunia roh. Bagi suku Batak, roh leluhur memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka, dan mereka sangat menghormati kekuatan spiritual yang ada di sekitar mereka. Suku Batak tetap mempertahankan tradisi ini meskipun dunia semakin modern, dan ritual-ritual mistis mereka tetap menjadi bagian dari identitas suku Batak yang sangat dihormati di Indonesia.
Di balik keindahan alam dan ragam budaya yang dimiliki Indonesia, tersembunyi kisah-kisah luar biasa dari suku-suku yang memiliki kekuatan di luar nalar. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga punya kekuatan spiritual, mental, bahkan supranatural yang diturunkan dari leluhur. Dari ilmu kebal suku Baduy, mandau terbang suku Dayak, hingga santet empat warna milik suku Osing. Semua ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu berbentuk otot dan senjata, tapi juga keyakinan, warisan, dan keterhubungan dengan alam dan roh. Kisah mereka bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Karena di tengah gempuran modernisasi, mereka tetap teguh menjaga jati diri, hidup selaras dengan alam, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka yakini. Inilah warisan yang tak ternilai, kekuatan yang tak hanya mengguncang dunia, tapi juga membentuk fondasi keberagaman dan ketangguhan bangsa kita.